ada yang disebut sebagai logika ya. Kita masuk ke bab logika. Di sini biasanya ada yang namanya notasi. Ya. Notasi. Maaf. Notasi. Di dalam notasi itu ada yang disebut dengan pernyataan. Pernyataan itu kan sebenarnya dua. Bisa benar, bisa salah. Ya. Notasi biasanya dilambangkan oleh P. Nah, kalau notasi itu kan ada dua, bisa benar, bisa salah. Kebalikannya benar apa? Salah. Kebalikannya salah? Benar. Nah, makanya di sini biasanya ada yang dilambangkan ini. Ini namanya negasi. Negasi itu kebalikan dari P. Ya, kebalikan dari P. Berarti kalau B kebalikannya S. Kalau S kebalikannya B. Nah, biasanya ini sering sekali diulang dalam ujian nasional. Jadi kalau misalkan ada pernyataan, ya, pernyataannya matematika mudah, ya. Berarti kalau kebalikannya matematika tidak mudah, gitu kan? Kebalikannya. Kalau misalkan di sini pertanyaannya belajar itu menyenangkan, S, belajar itu tidak menyenangkan. Ya. Berarti kebalikannya belajar itu menyenangkan. Nah, dari sini saya bisa membuat yang namanya tabel kebenaran. Di dalam tabel kebenaran ada dua, ya. Nah, kita mulai masuk ke tabel kebenaran. Biasanya ada P, ada Q, ya. Di situ ada P, ada Q. Nah, kalau misalkan Anda punya statement, bisa jadi statement itu benar ketemu benar, ya enggak? Bisa jadi benar ketemu salah. Bisa jadi salah ketemu benar, salah ketemu salah. Ingat aja kombinasinya. BB, BS, SB, SS. Gitu ya. Ini PQ. Nah, kalau misalkan yang pertama ada yang namanya konjungsi. Konjungsi itu biasanya dilambangkan dengan dan. Ya, orang sering menyebutnya dengan kata dan. Ingat aja, kalau misalkan ada dan, itu kan belakangnya n. N itu kan agak mirip-mirip begini, ya kan? N itu kan agak mirip-mirip seperti itu. Itu yang disebut dengan konjungsi. Nah, konjungsi ini, kalau misalkan P ketemu dengan Q, maka kesimpulannya apa? Ya, ini P dan Q. Pertanyaan, misalkan buka lowongan kerja, syaratnya adalah wanita dan sarjana. Wanita dan sarjana. Ada kata dan. Wanita dan sarjana. Wanita dan sarjana. Kalau yang datang wanita tetapi tidak sarjana, diterima tidak? Tidak. Kalau yang datang sarjana tetapi laki-laki, diterima tidak? Tidak. Kalau yang datang laki-laki dan tidak sarjana? Tidak. Berarti dan itu artinya dua-duanya harus benar. Makanya kesimpulannya, kalau yang datang wanita dan sarjana, benar, B, diterima. Kalau yang datang wanita tetapi tidak sarjana, ditolak. Ya. Kalau yang datang laki-laki tetapi sarjana, ditolak. Apalagi kalau yang datang laki-laki dan tidak sarjana, pasti ditolak. Itu yang disebut dengan konjungsi. Kemudian ada yang disebut dengan kebalikannya apa? Disjungsi. Disjungsi orang sering menyebutnya dengan kata atau. Ingat, atau itu kan bentuknya U. Ya, berarti kan begini. Ya, berarti P disjungsi I. Ini ketemu ini ketemu ini. Nah, kalau kita masuk ke atau, berarti ada kata atau di situ. Apa itu atau?
Bisa jadi saya misalkan syaratnya adalah wanita atau sarjana, gitu kan? Ya enggak? Ini sebagai P, ini sebagai Q. Ya. Bagaimana kalau atau? Kalau misalkan saya bilang yang datang wanita, tetapi tidak sarjana, diterima tidak? Diterima, karena atau. Berarti kan atau itu kan salah satu. Ya, berarti kalau yang datang wanita dan sarjana pasti diterima dong. Ya enggak? Tapi kalau yang datang wanita tetapi tidak sarjana, tetap diterima. Kenapa? Karena atau. Kalau yang datang laki-laki tetapi dia sarjana, diterima tidak? Diterima. Kenapa? Karena atau. Gitu kan? Kalau misalkan yang datang laki-laki dan tidak sarjana, diterima tidak? Tidak. Ya, kenapa? Karena atau itu. Ngerti? Ini yang disebut dengan disjungsi atau kebalikannya tadi. Kemudian berikutnya implikasi. P, implikasi. Lambangnya begini. Q. Kalau implikasi adalah gabungan dari dua pernyataan. Misalkan, jika P maka Q bla bla bla, gitu ya. Kalau P maka Q bla bla bla. Nah, di sini agak susah melogikakannya karena Anda ingat aja, kalau misalkan implikasi, ya, kalau misalkan P ketemu Q, maka formulasinya adalah BSBB. Jadi BS, pokoknya dia nggak boleh ketemu BS, ya, pasti hasilnya salah. Sisanya adalah benar. Pokoknya kalau B duluan kemudian S, salah. Ya, berarti sisanya benar. Jadi stressing pointnya ada di sini. Kalau ini kan nama ini pakai logika ya, kamu pakai logika. Tapi kalau implikasi, ingat aja, B ketemu S itu salah, sisanya benar, gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang disebut sebagai bi-implikasi. Nah, bi itu kan dua, ya. Bi-implikasi adalah gabungan dari dua pernyataan yang dihubungkan dengan. Jadi kalau tadi jika P maka Q, gitu kan? Kalau bi-implikasi lain, P terjadi jika dan hanya Q terjadi. Nah, gitu. P terjadi jika dan hanya Q terjadi. P terjadi jika dan hanya Q terjadi. Mungkin agak pusing. Ya. Anda ingat aja, kalau bi-implikasi sepanjang salah satu salah, maka akan jadi salah. Tetapi kalau dua-duanya benar atau dua-duanya salah, maka akan jadi benar. Ingat aja rumusnya. BS kan ada satu salah. SB salah. BB jadi benar. SS benar. Gitu. Itu yang disebut dengan bi-implikasi. Nah, ini adalah rumus yang Anda harus hafalkan. Kenapa? Soal ini sering keluar di ujian nasional. Paling nggak 3 soal. Nah, jadi sekarang saya ajarkan ada yang disebut dengan negasi. Nah, ini contoh aja nih. Contoh aja. Kalau misalkan ada soal, misalkan negasi P, berarti kan kebalikan dari P. Jangan ditulis dulu. P. Oh, ini kan P. Kalau misalkan negasi P, kebalikan dari ini. Berarti kan ini B, kebalikannya S. Kebalikannya B, S. Kebalikannya S, B. Kebalikannya S, B. Ini yang disebut dengan negasi P. Kemudian ada yang disebut dengan negasi Q. Berarti kebalikannya Q. B, S. S, B. B, S. S, B. Berarti kebalikannya Q. Gitu.
Nah, sekarang saya balik. Bagaimana kalau Q dan P? Nah, saya balik. Ingat rumusnya. Kan dibalik. Berarti ini duluan, baru yang belakang. Oh, kalau misalkan Q dan P, berarti ingat kalau dan itu dua-duanya harus benar, gitu kan? Oke. B ketemu B, B. S ketemu B, S. B ketemu S, S. Ingat Q duluan ya. S ketemu S, S. Gitu kan? Nah, sekarang saya kasih soal. Bagaimana kalau P disjungsi Q? Ayo. Berarti P itu kan yang ini. Ya enggak? Disjungsi Q yang mana? Oh, bukan disjungsi ya, kebalikan negasi. Yang ini kan? Oh, kalau begitu ini duluan ketemu ini duluan. Atau, ingat-ingat. Atau itu asal jangan dua-duanya salah. Ya enggak? Kalau dua-duanya salah pasti salah. Tapi kalau salah satu salah atau dua-duanya benar pasti benar. Ini kan rumusnya kan? Ya kan? Oke. Asal jangan dua-duanya salah. P ketemu negasi Q, berarti P. B ketemu S. Hah? B ketemu S. B, betul. Kemudian B ketemu B. B, betul. S ketemu S. S ketemu S. S, betul. S ketemu B. B, betul. Itu hasilnya. Ini yang disebut dengan B implikasi. Jadi yang penting untuk menyelesaikan soal ini Anda hafal ini saja nih. Anda hafal yang ini saja. Otomatis semua bisa Anda jawab. Silahkan di